Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap banget. Kak, kalau di Italia ya, itu tuh kondisinya sebenarnya kayak di Indonesia. Oke. Jadi banyak klub yang nggak punya stadion. Jadi mereka tuh nyewa ke Pemda. Contohnya kayak Inter sama AC Milan. Itu tuh punya Pemdanya Milan. Kota Milan, iya betul. Bukan punya mereka. Sebuah terobosan baru dilakukan sama Juventus. Oke. Waktu mereka bikin stadion baru mereka yang dibuka pada 8 September 2011. Sebelumnya Juventus tuh ganti-ganti stadion mulai dari Moto Velodromo Umberto, Corso Marsiglia, Delle Alpi dan Olimpico di Torino. Nah, sekarang adanya jadi Italiano. Sekarang sih Juventus tuh udah punya stadion baru yang sangat-sangat modern gitu stadionnya, beda kayak selama ini. Iya, stadion yang tradisional di Italia lah. Dan ini tuh dibukanya pada 8 September 2011 saat Andrea Agnelli menggunting pita sebagai tanda kalau Juventus Stadium resmi dibuka. Peresmian. Karena kalau menggunting batagor, tandanya lagi di Bandung. Batagor ini. Jadi kalau misalkan ada penonton yang lagi beli batagor tapi nggak digunting, fake. Yang asli itu yang digunting. Sama guntingnya udah lihat tuh, yang udah alat. Nah, Juventus Stadium ini dibangun di lahan yang sebelumnya menjadi tempat Stadion Delle Alpi berdiri. Bukan di tanah kuburan. Beda lagi nih kayak Tottenham. Nah, stadion tersebut merupakan rumah yang indah bagi Juventus. Betul. Karena selama 16 tahun sejak 1990, La Vecchia Signora ini merupakan merasakan lagi kejayaan ketika mereka bermarkas di stadion berkapasitas 69.000 penonton tersebut. Tapi meskipun banyak dan besar, Delle Alpi ini kerap dianggap tidak memiliki nyawa. Waduh. Jumlah supporter yang hadir kerap tidak sebanding dengan kapasitas stadion tersebut. Kapasitas yang hampir 70.000 tapi cuma diisi sama 40.000 supporter aja. Nah, bahkan musim 91-92 menjadi musim dengan rataan penonton terbanyak di Delle Alpi. Itu pun hanya 51.832 penonton. Yang mana tadi lumayan masih beda jauh sama kapasitasnya. Betul. Inilah yang membuat stadion tersebut tampak tidak memiliki keriuhan. Jadi ya kebayang kalaupun ramai tapi stadionnya luas kan terbayang sepi gitu. Benar. Nah, inilah yang membuat stadion tersebut kehadiran lintasan lari juga membuat penonton tidak nyaman karena jarak yang cukup jauh dari lapangan. Gitu. Jangan-jangan manajemen Juventus ini tidak menghargai komunitas supporter. Waduh. Tidak memberikan kemudahan-kemudahan. Yang mana tiket makin mahal tapi fasilitas tidak diperbaiki. Aduh. Kayaknya enggak sih. Enggak. Didengerin. Soalnya enggak ada yang namanya teddy bear. Aduh, saya mau dari plesetannya gak dapet lagi. Atas dasar itulah Juventus akhirnya membangun stadion baru. Delle Alpi dihancurkan dan digantikan Juventus Stadium yang jauh lebih modern. Tidak ada lagi lintasan lari dan jarak penonton dengan lapangan pun kurang dari 10 meter aja. Dekat banget. Dan inilah yang membuat ruang dengan penonton menjadi dekat. Betul. Selain itu jarak antara lapangan dengan penonton yang berada di barisan paling belakang hanya 49 meter. Benar. Jadi masih kelihatan lah. Kelihatan, jadi iya. Dia yang paling jauh juga. Meski kapasitas berkurang sekitar 15.000 penonton dari Delle Alpi, namun hal itu tidak menjadi soal karena ini membuat stadion jadi terlibat penuh setiap kali Juve bermain. Jadi kelihatannya padat gitu. Kelihatannya padat karena tadi jarak penonton yang dekat. Kelihatan emang dekat sama yang biasanya ruang kosongnya jadi terisi penuh lah sekarang. Meskipun kalau dekat doang tapi nggak jadian ngapain jadi. Aduh, kesal. Nah, Direktur Komersial Juventus Francesco Calvo menegaskan kalau mereka ingin menghilangkan konsep kurva di belakang gawang. Alias yang kurva gitu ya. Kalau di Italia. Di Italia. Sehingga penonton di belakang gawang tuh bisa berada sangat dekat dengan lapangan. Stadion baru ini juga menyediakan 3.600 kursi premium dan 120 executive box bagi orang-orang penting yang hendak menonton pertandingan Juventus. Kalau benar-benar ingin membuat rumah baru Juventus ini terlihat mewah ketimbang sebelumnya, Kak. Betul. Nah, pembukaan stadion baru ini juga ditandai dengan pertandingan persahabatan antara Juventus melawan Notts County. Mereka ini disambut luar biasa pada saat itu, meskipun Notts ini hanya kesebelasan yang bermain pada divisi 3 sepak bola Inggris. BBC bahkan menyebut kalau laga itu merupakan laga pramusim yang sangat aneh. Karena ngelawan stadion baru bergengsi tiba-tiba ngambil lawannya Notts County. Lawannya apa gitu ya. Terpilihnya Notts County ini bukannya tanpa alasan. Kesebelasan asal Inggris tersebut memiliki ikatan sejarah yang cukup kuat dengan Juventus. Pada 1903, Juventus adalah tim yang menjadikan warna pink sebagai warna yang menjadi ciri khas mereka. Betul. Jadi sebelum Tashi sama suaminya pakai pink, Juve udah dulu. Kenapa jadi ke Tashi sama suaminya itu? Mantes nggak sih kalau kata ini mereka mau ke Premier Derby. Kan harus serba pink. Sayangnya,
Ketika itu warna pink milik Juve mulai luntur karena seragam yang sering dicuci. Warnanya pun jadi agak kuning karena airnya dari bekas sawah. di Italia ada ya. Itu kayak ini Kak, saya waktu SMP, baju itu kuning Kak. Oke. Karena air di rumah itu bekas sawah. Jelek. Aduh, nah salah satu anggota klub waktu itu John Savage diminta untuk menyelesaikan masalah ini. John ini berasal dari Inggris. Oleh karena itu ia menelepon rekannya tersebut untuk mengirimkan beberapa baju yang bisa dijadikan seragam oleh Juventus. Nah, teman John tersebut kemudian mengirimkan seragam hitam putih khas Notts County yang merupakan tim favoritnya. Jadi si Juventus ini minjem baju ke tim Inggris. Beli ke Notts County ternyata ya, yang mana warnanya adalah hitam putih. Tidak disangka warna tersebut memberikan nasib yang bagus dan sejak saat itu menjadi warna yang identik dengan pemenang 2 gelar Piala Champions ini. Laga tersebut kemudian berakhir imbang dengan skor 1-1 dengan Luca Toni sebagai pemain Juventus pertama yang mencetak gol di kandang baru mereka. Sementara gol dari Notts County dicetak oleh Lee Hughes. Niat Juventus untuk membangun stadion ini sebenarnya udah cukup lama. Benar. Nah, mereka ini telah lebih dulu mengambil alih kepemilikan Delle Alpi pada 2003. Akan tetapi izin untuk membangun stadion baru turun pada Februari 2008. Sambil menunggu turunnya izin tersebut, si Juve ini merasakan pahitnya ketika mereka berdegradasi ke Serie B karena Calciopoli. Ya, itu kan masa-masa itu tuh sebelum 2011. Nah, beruntung Juve hanya 1 tahun berada di kompetisi level kedua di Serie B dan bisa merasakan stadion baru tersebut di kompetisi tertinggi. Jadi ketika balik ke Serie A udah punya stadion baru. Nah, direktur Juventus saat itu Giuseppe Marotta bilang kalau stadion baru akan menjadi simbol Juve untuk kembali ke puncak. Wow. Ini adalah ucapan yang langsung menjadi nyata Kak. Karena di musim pertamanya Juve menggunakan stadion ini, mereka kembali meraih Scudetto setelah puasa gelar selama 5 tahun. Skuad asuhan Antonio Conte tersebut bahkan mengakhiri Serie A 2011-2012 dengan status tidak terkalahkan. Invincible. Prestasi itu terus bertahan hingga Maurizio Sarri menjadi manajer terakhir yang membawa Juve meraih Scudetto. Sampai sekarang belum lagi. Dan tadi kan si Juventus ini Kak ngajuin mau bikin stadion baru dari 2003, tapi baru izin turunnya 2008. Agak lama ya. Agak lumayan panjang prosesnya birokrasinya. Gitu ya. Birokrasinya meskipun aturan ini tuh mirip kayak di kita lah gitu ya. Agak lama. Ngomong soal aturan, kita akan bahas soal aturan-aturan aneh yang ada di dunia. Wah, banyak ya. Yang pertama, dilarang naik gunung sambil telanjang di Swiss. Wah, itu kayaknya nggak di Swiss juga nggak boleh. Nggak boleh ya, karena kan selain dingin, iya betul. Gimana kalau misalkan ada yang ngegel gitu? Gimana kalau dianggap, kalau ngegel nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada spesies baru yang nggak, ini pasanganku nih, kan agak aneh juga. Serem ya. Berikutnya ada ada aturan tidak boleh makan permen karet di Singapura karena mereka ini menghabiskan 150.000 US dollar buat bersihin sampah permen karet pada 1992. Jadi ya sampah permen karet itu mungkin lebih berbahaya bagi pemerintah Singapura. Meskipun aneh sih. Agak aneh ya benar-benar. Nah, yang ketiga ini nggak boleh pakai heels ke Akropolis. Alasannya tempat itu tuh bersejarah. Sementara heels itu tuh bisa merusak si lantai-lantai. Iya mungkin gitu. ya. Dari Akropolis juga dilarang pakai jilbab buat yang cowok. Betul. Nah, yang keempat nih ada gak boleh pakai baju loreng di Karibia. Karena yang boleh itu cuma personel militer. Iya, berarti di sana nggak ada itu dah. Anggota boleh tuh ke sana. Kan sama-sama nggak boleh dong. Oh iya ya. Iya, berarti sana nggak ada yang tentara-tentaraan. Nggak boleh berarti. Yang kelima, dilarang selfie dengan patung Buddha di Sri Lanka karena nggak sopan. Waduh. Nunjuk pun nggak boleh. Makanya mungkin ini cocok kalau orang Sunda ke sana. Kayaknya kamu nunjuk teh pakai jempol. Apa? Yang terakhir ada dilarang memakai topeng termasuk masker, sal, janggut palsu, kumis palsu segala macam, burka dan helm di Denmark. Ini untuk mengidentifikasi kalau ada hal buruk. Jadi ya mungkin ya di sana keamanan di tempat publiknya kali ya. Harus terbuka. Itu tadi aturan-aturan yang ya bisa dibilang aneh lah ya di seluruh dunia, cuma ada beberapa. Menurut Alika yang mana yang aneh Kak? Kalau saya sih sebenarnya yang ini masih normal-normal aja. Oh ini masih normal. Karena untuk kebaikan. Betul. Yang aneh itu kalau udah dibuat aturan tapi tidak dipatuhi. Wah. Aturan apa ya? Biasa itu terjadi di negara Wakanda. Udah ada aturannya tapi tetap aja dilarang, tidak dilanggar.